Hatake Kakashi. Anak pintar dari seorang shinobi ternama, malah menjadikan Kakashi memiliki sifat yang arogan, merasa dia lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya dalam sisi privilege, kemampuan, dan kepemilikan. Kakashi kecil yang dilahirkan dengan segudang hal yang diinginkan para anak lainnya. Ayah yang memiliki popularitas menakjubkan dan kemampuan yang tinggi, kepintaran yang membuat Kakashi dapat dengan mudah mempelajari sesuatu, serta karisma yang terbawa dalam dirinya, membuatnya menjadi tolak ukur kehebatan untuk beberapa orang sekitarnya. Menyamai atau melampaui Kakashi pada saat itu sudah sangat menjadi bukti kehebatan seorang shinobi muda. Semua kelebihan yang dimiliki Kakashi membuatnya menjadi anak yang angkuh, penuh ego dan penyendiri. Sampai di mana dunia perlahan dan terus-menerus melindas Kakashi ke dalam realitas kehidupan yang menyakitkan, memukulnya lagi dan lagi, melunakkan semua kekerasan dalam hati Kakashi. Karena sejatinya, titik terendah manusia akan membawa kita ke dalam kesadaran yang sebenarnya dan menggiring kita untuk dihadapkan dengan dua pilihan bersikap: menyalahkan dunia untuk semua hal yang menjatuhkan kita, menyerah lalu terpuruk dalam kebencian, atau menyadari bahwa semua adalah pelajaran berharga dan akan mengubah diri kita menjadi semakin besar. Dan Kakashi menyikapi titik terendahnya dengan pandangan yang semestinya. Bukan tanpa alasan, semua tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Orang-orang yang ia cintai memberi luka dan pelajaran secara bersamaan, menjadikan Hatake Kakashi di akhir cerita sebagai seorang shinobi yang luar biasa, penuh dengan kerendahan hati, solidaritas tinggi, pemikul tanggung jawab yang baik, dan berjiwa kepemimpinan. Kisah yang disuguhkan dalam diri Kakashi kaya makna syarat inspirasi. Welcome to Keihabetsu Anime Breakdown. Luka dan pendewasaan. Seseorang yang terbiasa hidup dalam kesendirian dan seseorang yang menjalani hidup sendirian setelah kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Tentu dua kesendirian itu memiliki rasa dan makna yang berbeda. Kakashi kecil menganggap teman hanyalah manusia biasa yang tidak perlu diberikan banyak penghargaan. Berbanding terbalik dengan ayahnya, Sakumo Hatake, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah mengambil keputusan yang berat menurutnya. Karena menyelamatkan nyawa seorang teman, dia memberikan banyak kerugian untuk negaranya, menimbulkan banyak tekanan sosial dan ia terima dari lingkungannya. Menekannya dalam depresi atas sebuah keputusan, menjatuhkannya dalam keterpurukan, lalu ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah kejadian itu, bukan hanya kesunyian, namun juga kekecewaan yang dirasakan Kakashi atas keputusan yang dibuat oleh Sakumo, ayahnya. Ayahnya pergi meninggalkannya dengan niat dan kesadaran penuh. Dia mati atas dasar keinginannya sendiri. Kita disuguhkan bahwa Kakashi menilai ayahnya begitu kejam memutuskan untuk pergi meninggalkan seorang anak sendirian. Ayahnya lebih memilih untuk pergi dan mengalah dengan keadaan dunia di atas pundaknya. Kakashi menjadi pertimbangan terakhir ayahnya di antara banyaknya pilihan yang dapat diciptakan. Sakumo memilih untuk meninggalkan Kakashi sendirian, meninggalkan dunia yang ia tahu sangat begitu kejam dan terkesan pergi untuk lari dari tanggung jawabnya. Kisah dalam hidup Kakashi ini ia sikapi dengan mental yang kuat. Dua hal yang dicatat dalam memori Kakashi pada saat itu. Sebuah pertanyaan besar, mengapa sosok sahabat begitu berarti hingga ayahnya menjadi seperti ini? Dan jika memang sebuah keputusan yang kita ambil adalah kebenaran, mengapa perlu ragu untuk mengemban semua resiko yang akan datang? Sahabat dan kesendirian. Selanjutnya Kakashi menjalani hidup dengan hari-hari yang sunyi dan kemandirian yang menuntutnya untuk dapat bertahan hidup. Semua yang diwariskan ayahnya hanyalah genetika, tempat tinggal, pertanyaan besar, dan kenangan. Dalam keadaan ini, Kakashi diberikan pukulan yang sangat berharga, memukul pemikiran dan sikapnya yang melihat bahwa sosok teman hanyalah teman, tidak lebih. Sampai di saat ini ia melihat teman yang menemani kita dalam keadaan terpuruk adalah sosok paling mengerti dan peduli dengan keadaan yang kita alami. Obito, Rin, Gai, dan banyak lagi teman yang selalu menemani Kakashi membukakan mata hatinya bahwa kehadiran seorang teman bukan hanya sekedar pelengkap kehidupan bersosial, namun juga sebagai bagian dari hidup kita itu sendiri. Bagaimana manusia tidak bisa hidup sendirian? Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk dasar kebutuhan hidup atau hanya sekedar pemberi semangat, pelurus pemikiran, dan penghilang kesedihan. Kakashi yang tidak mempedulikan orang-orang sekitar pada awalnya menyadari beberapa makna kecil dari arti seorang teman, menurunkan ego yang ia yakini bahwa ia bisa hidup tanpa perlu memperlakukan teman dengan baik, menyadari bahwa hidup sendirian berarti memikul semuanya sendirian dan kita hanya serpihan kecil untuk dunia yang besar.
Kita membutuhkan orang lain agar bisa menaklukkan dunia yang terlalu besar ini. Keterpurukan membukakan pelajaran untuk Kakashi bahwa di dunia ini dia tidak sendirian. Nostalgia. Kakashi sudah berubah menjadi anak yang humble dengan banyak sekali sahabat dalam lingkungannya. Dia yang selalu bersedia saat diajak oleh Guy untuk sekedar berlatih kemampuan taijutsunya atau meladeni Obito yang hanya ingin terlihat hebat di depan ring. Hal-hal kecil yang dilakukan oleh Kakashi hanya untuk menyenangkan sahabatnya. Ia lakukan setelah menyadari jika betapa berharganya memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Kakashi mulai menata kehidupan sosialnya dengan baik, melihat bahwa hidup bersama dengan semua sahabatnya memberikan banyak sekali kebahagiaan yang tidak ternilai untuk kehidupannya. Menjalankan misi dengan profesional dan keseriusan, ia berusaha membuktikan kebenaran pandangan akan trauma terhadap sikap ayahnya yang menomorduakan tugas. Dengan keyakinan itu, Kakashi terus mendedikasikan dirinya bahwa misi yang diberikan oleh Konoha padanya adalah tugas yang harus diemban dengan sepenuh hati, sampai konflik dan kematian Obito hadir di kisah hidupnya. Membawa Kakashi kembali ke dalam memori beberapa tahun lalu yang sudah ia lupakan. Ia melihat betapa besarnya Obito menjunjung nilai persahabatan. Kakashi pernah membenci sikap ayahnya yang memilih sahabat dan menomorduakan aturan untuk tugas negara, sehingga memberikan dampak besar kepada hidup ayahnya dan Kakashi setelahnya. Namun saat ini, Kakashi merasakan sisi lain dari kisah yang ia tahu tentang ayahnya. Dia mengerti solidaritas seorang teman dapat merubah segalanya. Shinobi yang melanggar aturan memanglah sampah, namun shinobi yang meninggalkan temannya lebih rendah dari sampah. Ya, kalimat itu terus terngiang dalam telinga Kakashi. Kakashi mulai mengerti perasaan yang dirasakan ayahnya, betapa menyakitkannya jika harus kehilangan seorang sahabat. Terlebih Obito adalah sahabat yang membangkitkan Kakashi dari momen terendah dalam hidupnya. Sahabat yang banyak mengajarkan kepada Kakashi nilai-nilai semangat dan solidaritas dalam hidup. Kakashi menerima semua yang terjadi, memaafkan ayahnya untuk semua keputusannya, mencoba mencari jalan terbaik dalam memilih jalan tengah antara menjunjung loyalitas terhadap negara dan solidaritas persahabatan. Lagi dan lagi. Setelah berdamai dengan perasaannya, memaafkan ayahnya, mengenang Obito sebagai salah satu guru terbesarnya, Kakashi kembali harus kehilangan orang yang berharga dalam hidupnya. Rin mengorbankan diri untuk suatu tujuan yang tidak ia ketahui. Kakashi kembali melihat betapa orang-orang selalu memilih keputusan yang sangat mengerikan hanya untuk kepentingan orang lain. Ayahnya, Obito, dan Rin menghilangkan nyawa mereka. Orang-orang yang Kakashi anggap sebagai harta yang paling berharga di hidupnya, mengapa mereka pergi demi membela orang lain, namun tidak melihat Kakashi yang harus selalu kuat untuk menerima kehilangan mereka, sendirian untuk terus bertahan dalam hidup. Kakashi kembali dihadapkan pada pilihan yang sulit, menyalahkan keadaan atau menyikapinya sebagai pembelajaran. Dewasa dalam bersikap. Luka dan semua pengalaman pahit dalam diri Kakashi terus ia sikapi dengan baik. Dia sudah memiliki bekal keteguhan hati untuk terus menjadikan keterpurukan adalah sebuah pelajaran, menjadikan Kakashi shinobi dengan kedewasaan yang matang dari sisi emosionalitas. Terbiasa menerima kondisi yang berat membuat Kakashi memiliki mental yang matang dalam mengemban sesuatu. Kita selalu disuguhkan sosok Kakashi yang tenang, santai, sangat jauh dari emosi, dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Selalu menjadi sosok teman dan kakak yang menjadi panutan orang-orang di sekitarnya. Tidak mudah untuk menjadi sosok seperti itu. Memanglah perjalanan hidup menentukan bentuk pemikiran dan sikap seseorang. Regenerasi. Kakashi sudah tumbuh jauh melalui masa dan waktu, menumpahkan semua pelajaran dalam hidupnya untuk mengarahkan Naruto, Sakura, dan Sasuke. Selalu mendukung Naruto dalam menggapai mimpinya, diakui sebagai shinobi dan menjadi Hokage. Mendukung Sakura untuk dapat menemukan jati diri dan menjadi wanita yang pantas untuk Sasuke, serta terus berusaha melindungi Sasuke dari hitamnya ambisi yang terus menjerumuskannya. Guru bukan hanya tentang bagaimana ia mengajarkan sebuah ilmu, itu juga tentang suri tauladan, sosok yang pantas untuk ditiru oleh muridnya. Dari segi kedewasaan, ilmu, sosial, dan kepemimpinan, Kakashi adalah sosok yang sangat dihormati oleh banyak orang. Dari hari ke hari, misi ke misi, Kakashi selalu menjaga sikapnya, mengerti bahwa apa yang ia lakukan selalu dilihat oleh para muridnya. Dia menyadari banyak hal negatif dalam dirinya dan tidak pantas untuk ditiru. Namun Kakashi terus berusaha untuk tidak memunculkan itu di depan murid-muridnya, mengemasnya dalam hal-hal yang menyenangkan.
terus mengembangkan sikap dengan masa muridnya. Mengajar anak-anak dengan bermain dan keceriaan, mendidik remaja dengan bersikap sebagai teman, menuntun arah pencarian jati diri, dan mendidik orang dewasa sebagai pendengar yang baik dan pemberi penghargaan, menjadikan Kakashi sebagai salah satu sosok guru tersukses di serial Naruto. Pemimpin. Setelah selesai Perang Dunia Shinobi keempat, Kakashi dipercaya oleh hampir seluruh masyarakat untuk menjadi Hokage. Bukankah selama cerita serial Naruto berjalan, Naruto yang terus mengungkapkan mimpi dan berjuang untuk menjadi Hokage? Dan dengan pencapaian sebagai pahlawan berkali-kali, Naruto lah yang digadang-gadang menjadi Hokage, setidaknya untuk ending cerita. Atau mungkin Shikamaru yang secara administratif, akademis, dan strategi sudah mencukupi sebagai dasar syarat menjadi Hokage. Namun mengapa sosok Kakashi yang dipercaya lebih dulu untuk memimpin Konoha? Mungkin Masashi Kishimoto ingin memberikan gambaran jika seorang pemimpin bukan hanya tentang kekuatan, kebaikan, dan ambisi, tapi juga tentang keilmuan, pengalaman, dan dedikasi. Bagaimana Kakashi disetap dengan rapi untuk memiliki semua hal itu? Dari banyaknya karakter dalam serial Naruto, Kakashi selalu menduduki setidaknya 5 besar karakter terfavorit dalam berbagai sumber voting dan artikel. Dan sangat hampir benar jika seluruh penikmat serial Naruto tidak keberatan jika sosok Kakashi sangat pantas menjadi Hokage.